Selamat siang, berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, kali ini kita akan masuk kembali tentang updatean dari Pi Network. Dan di sini ada informasi tentang konsensus, teman ya. Langsung saja kita bahas tentang informasi terupdate-nya sekitar 3 hari yang lalu. Nah, di sini terlihat seperti ini, teman ya. Nah, di sini kita coba baca informasinya dari terupdate-nya informasi Pi Network. Oke, di sini pendiri Pi, Cheng Diaofan, berbicara hari ini di konsensus 2026 Miami dalam sesinya menyesuaikan Web3, AI, dan blockchain untuk utilitas. Dr. Fan berbagi bagaimana infrastruktur blockchain Pi, verifikasi identitas, dan jaringan yang terlibat secara global dapat mendukung produk dan bisnis yang didorong oleh utilitas di era AI. Pembicaraannya dibangun di atas tantangan utama dalam industri kripto yang lebih luas, ketidaksesuaian yang sering terjadi antara desain token dan inovasi nyata, sementara token di industri sering kali digunakan terutama sebagai alat penggalangan dana atau jalan keluar cepat. Dr. Fan membahas pendekatan Pi untuk memperlakukan token sebagai alat yang dapat mendukung pertumbuhan, keterlibatan, dan utilitas jangka panjang. Pendekatan Pi terhadap token ekosistem dan mekanisme peluncuran berfokus pada token untuk akuisisi pengguna dan mengintegrasikan desain token ke dalam proses inovasi produk. Dengan menggunakan token untuk membantu produk memperoleh pengguna nyata yang dapat terlibat, memberikan umpan balik, dan menggunakan token tersebut dalam pengalaman produk yang sebenarnya. Pendekatan ini menghubungkan desain token lebih langsung dengan utilitas dan pengembangan produk. Secara lebih luas, pembicaraan Dr. Fan mengundang diskusi tentang bagaimana blockchain dapat membantu membentuk model bisnis era AI, literasi keuangan, kepemilikan, dan partisipasi sosial ekonomi. Saat AI menurunkan hambatan untuk membangun, fokus bergeser ke sesuatu yang lebih sulit untuk direplikasi. Pengguna nyata, partisipasi nyata, dan masukan manusia terpercaya dalam skala besar. Tetap ikuti untuk video sesi lengkap. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Miami, ya, di dalam konsensus by Coindesk. Di sini ada Cheng Dio Fan di Network founder, ya. Nah, di sini Cheng Dio Fan berbicara di Miami tentang konsensus. Nah, ini pemasangan dari ya untuk pemasangan dari handsfree-nya, ya. Dan di sini kita coba informasikan informasi berikutnya terbaru 2 hari yang lalu, ya, dari foundernya Nicolas Kokalis. Oke, di sini kita coba baca. Pendiri Pi, Nicolas Kokalis, berbicara hari ini di konsensus 2026 Miami. Oke, pada panel bagaimana membuktikan Anda manusia di dunia AI tanpa mengungkap identitas diri sendiri. Diskusi tersebut berfokus pada salah satu tantangan paling mendesak di era AI, bagaimana mempertahankan kepercayaan dan memverifikasi identitas manusia asli saat sistem AI menjadi mampu menghasilkan bot, profil, dan interaksi yang meyakinkan secara besar-besaran. Tetap pantau untuk video lengkapnya. Nah, gitu teman ya. Jadi seperti itu pembahasan yang dilakukan oleh Nicolas Kokalis di Miami Auto Consensus 2026, teman ya. Dan di sini kalau kita cek kembali di bagian informasinya berikutnya. Nah, di sini kita baca aja, teman ya. Peringatan semua node mainnet diwajibkan untuk menyelesaikan peningkatan protokol 23 paling lambat 15 Mei 2026 atau mungkin sekitar dari hari sekarang 5 hari lagi, teman. Itu akan ada peningkatan protokol 23. Nah, kan ada meningkat, teman ya, dari 21, 22, dan 23 nih. Nanti akan ada sekitar 5 hari lagi ada peningkatan protokol atau node mainnetnya. Nah, peningkatan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan, jadi harap rencanakan dengan baik. Nah, gitu teman ya. Jadi akan ada peningkatan node mainnet. Nah, di sini kita coba langsung lihat teman ya. Nah, kita lihat di dalam aplikasi Pi. Apakah ada tampilan seperti itu atau tidak? Nah, tetapi di sini kita baca detailnya terlebih dahulu, teman ya. Detailnya dari Minpi Node, teman ya.
P-Node selangkah lebih dekat menuju desentralisasi yang berpusat pada pengguna. Akses aplikasi P-Desktop dan jalankan P-Node untuk mulai berkontribusi pada keamanan jaringan. Nah, jadi nanti akan bisa kalian tambahkan dari P-Node itu melalui Mac, Linux, dan maupun Windows, teman ya, dari komputer, HP, Apple, gitu teman ya, nanti bisa menjalankan Node. Nah, oke, di sini perkenalan Node adalah peran keempat, teman ya. Jadi peran keempat dalam ekosistem Pi dan berjalan di laptop, komputer desktop, bukan ponsel. Nah, jadi kalau ponselnya itu cukup miningnya aja ternyata. Yang hanya bisa laptop atau desktop. Mirip dengan blockchain lainnya, Node Pi akan bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi pada buku besar terdistribusi dan menyelesaikan tantangan dalam mempertahankan mata uang terdistribusi dengan membuat semua node mencapai konsensus tentang urutan transaksi baru yang dicatat. Tidak seperti node yang menggunakan proof of work seperti Bitcoin atau Ethereum, P-node menggunakan algoritma konsensus yang berbeda berdasarkan Stellar Consensus Protocol dalam SCP. Node membentuk kelompok terpercaya dan hanya menyetujui transaksi yang disetujui oleh node terpercaya tersebut. Lingkaran keamanan. Nah, ini apa itu lingkaran keamanan? Dari penambang seluler Pi bergabung menjadi grafik kepercayaan global. Ia memungkinkan P-node untuk membentuk quorum slice guna menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat memvalidasi transaksi pada buku besar bersama. Nah, nanti kalian bisa cek di sini atau kita baca aja, teman ya, baca aja lah. Pi akan terus mana tadi nih. Berbeda dengan sebagian besar proyek kripto lainnya, P-node akan terus mengikuti filosofi desain yang berpusat pada pengguna, alih-alih membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam untuk menyiapkan node. Orang awam dapat melakukannya dengan menginstal aplikasi desktop di komputer mereka. Melalui aplikasi komputer ini, para pionir dapat mengaktifkan, menonaktifkan perangkat lunak node untuk membuat perangkat mereka tidak tersedia untuk berfungsi sebagai node. Pi akan terus berpegang pada metodologi desentralisasi progresif saat mengembangkan testnetnya. Selama testnet awal, komponen blockchain Pi dari perangkat lunak node akan memiliki lapisan terpusat untuk mencapai literasi pengujian bebas beban skenario yang lebih cepat dan adaptasi algoritma konsensus untuk mengakomodasi kebutuhan Pi network dan komunitas global. Teman ya. Nah, di sini aplikasi komputer mengacu pada penggunaan antarmuka aplikasi desktop Pi dari perangkat lunak node saja. Ini memungkinkan para pionir yang ingin berinteraksi dengan aplikasi Pi dari komputer mereka. Nah, jadi itu solusinya, teman ya. Solusinya bisa menggunakan komputer. Nah, nih. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini adalah tentang adanya konsensus dari kedua P-founder yaitu Nicholas Kokalis dan juga Cheng Diofan, teman ya, Diofan tentang perkembangan dari Pi dan juga update protokol mainnet node Pi yaitu akan jadi protokol 23 sekitar 5 hari lagi, teman-teman ya. Nah, itu pembahasan kali ini tentang Pi Network. Dan kita coba cek di dalam aplikasinya apakah sudah dijabarkan seperti ini informasinya. Oke, kalau kalian lihat di dalam aplikasinya terlihat P-founder konsensus 6 speaker. Nah, jadi sudah juga dijelaskan di sini teman ya tentang P-founder yang menjelaskan tentang konsensus 2006 teman ya dari Cheng Diovan dan juga Nicholas Kokalis teman ya sekitar tanggal 6 untuk Cheng Diovannya dan sekitar tanggal 7 untuk Nicholas Kokalisnya. Oke teman, itu saja informasi terupdate dari Pi Network. Semoga informasi ini bermanfaat utamanya khususnya bagi Pi Salam Petir. Bye bye.